Dari Alexander Agung sampai Amerika Serikat, dan banyak kerajaan lain yang menginjak dan menaklukkan tanah Afghanistan, tetapi tidak lama, inilah alasan mengapa Afghanistan dijuluki makam kerajaan. Sejarah Afghanistan yang penuh gejolak dan konflik, dengan luas hampir 700.000 kilometer, menjadikan Afghanistan negara terbesar ke-41 di dunia. Afghanistan memiliki populasi sekitar 35 juta jiwa, yang meliputi 3 kelompok etnik, yaitu Pashtun, Persia dan Uzbek. Namun, jelas kami tidak merekomendasikan mengunjungi negara itu, bahkan kami ragu Anda dapat menemukan penerbangan, tetapi bukan berarti kami tidak dapat memberitahu Anda akan banyaknya fakta aneh yang mungkin tidak Anda ketahui. Tetaplah bersama saya sampai akhir, sehingga Anda benar-benar dapat mengetahui seperti apa orang Afghanistan, bagaimana mereka menjalani hidup, dan apa kebiasaan mereka. Penghuni pertamanya adalah suku nomaden yang menetap di pegunungan Afghanistan sekitar 1000 tahun 500 sebelum Masehi. Afghanistan terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah. Wilayah Afghanistan memiliki luas 665.000 km persegi, dihuni oleh 35 juta penduduk, berbatasan dengan Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Iran, Pakistan dan Cina. Di Afghanistan terdapat pegunungan Hindukush, yang membentang di sepanjang perbatasan antara Afghanistan, Pakistan, dan Tajikistan, serta bagian utara India dan wilayah Xinjiang di Tiongkok. Pegunungan ini merupakan salah satu pegunungan paling tinggi dan terbesar di dunia. Kabul adalah ibu kota dan kota terbesar di Afghanistan, terletak di bagian timur negara itu dan berfungsi sebagai pusat politik, budaya, dan ekonomi Afghanistan. Kota ini memiliki sejarah yang kaya sejak lebih dari 3.500 tahun yang lalu. Afghanistan adalah negara yang sulit untuk diperintah dan ditaklukkan, hal ini telah dibuktikan oleh banyaknya kerajaan yang berupaya untuk menguasainya tetapi gagal, inilah alasan mengapa Afghanistan disebut pemakaman kekaisaran. Afghanistan telah menjadi negara yang dilanda perang selama bertahun-tahun, dan telah berada di bawah pengaruh militer dari banyak kekuatan, termasuk Soviet, Inggris, Mongol, Muslim Arab, Maurya, Alexander Agung, dan baru-baru ini di bawah kekuatan Barat. Taman Nasional pertama Afghanistan terletak di Provinsi Bamiyan, di sini terdapat sebuah oasis di tengah padang pasir, yaitu Bende Amir. Afghanistan adalah negara yang ekstrim, alamnya terdiri dari pegunungan yang tertutup salju, lembah yang subur, dan gurun yang luas. Iklimnya dicirikan dengan musim panas yang kering, serta musim dingin yang sangat dingin. Agama Islam memasuki Afghanistan pada pertengahan abad ke-7, dengan kedatangan bangsa Turki, yang mendominasi wilayah tersebut, hingga kedatangan bangsa Mongol dari Genghis Khan. Poligami adalah legal, tetapi hanya jika laki-laki dapat menunjukkan bahwa dia dapat memenuhi finansial semua istrinya, meskipun praktik ini menjadi kurang umum dalam beberapa tahun terakhir. Buddha dan Zoroastrianisme adalah agama yang dominan di negeri ini sebelum masuknya Islam. Ahmad Shah Durrani, dikenal sebagai Bapak Bangsa, ia adalah pendiri kerajaan Afghanistan terakhir yang dinobatkan pada tahun 1747, dan berhasil mengubah provinsi yang terpecah menjadi satu kerajaan. Orang Afghanistan sangat ramah, pengunjung umumnya diperlakukan dengan sangat hormat dan ditawari makanan terbaik. Tentunya Anda harus memberi ruang di perut Anda, karena mereka akan mengisi piring Anda begitu melihatnya kosong. Hadiah juga umum antara pengunjung dan tuan rumah, karena memungkinkan mereka untuk memperkuat hubungan. Afghanistan adalah negara yang kaya akan minyak dan batu mulia, namun karena konflik, kekayaan alamnya tidak dapat dieksploitasi dengan baik kecuali dalam skala kecil atau secara ilegal. Misalnya, di cekungan Amudarya diperkirakan terdapat antara 500 hingga 2 miliar barel minyak mentah. Selain itu, Afghanistan juga memiliki cadangan litium, uranium, bauksit, tembaga, kobalt, batu bara, besi, marmer, dan gas. Berjabat tangan adalah cara yang umum untuk saling menyapa di negara ini, tetapi hanya untuk orang yang berjenis kelamin sama, meskipun semuanya berubah jika mereka adalah teman dekat atau kerabat, dalam hal itu mereka bisa saling berpelukan, saling menepuk punggung dan saling mencium pipi. Minuman yang paling disukai orang Afghanistan adalah adonan, yaitu sejenis minuman yogurt yang dibumbui dengan air mawar, timun, dan daun mint, dan selalu dapat Anda temukan di menu restoran Afghanistan manapun.
Afghanistan berada di peringkat ke-37 di antara negara-negara terpadat di dunia dan ke-40 di antara yang terbesar. Selain itu, 75% wilayahnya berupa pegunungan. Patung Buddha terbesar di dunia pertama kali dibangun di negara ini 1.500 tahun yang lalu, yaitu dua patung Buddha raksasa Bamiyan. Pada tahun 2001, patung-patung ini dihancurkan oleh Taliban, dan ini adalah proyeksi 3D. Pada tanggal 17 Juli 1973, kudeta militer yang dipimpin oleh Sardar Muhammad Daud menggulingkan monarki dan mendirikan republik. 5 tahun kemudian dan karena sistem pemerintahnya mengabaikan hak asasi manusia, dan mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan warga negaranya, Muhammad Daud digulingkan. Bendera 3 warna Afghanistan memiliki simbolisme yang sangat jelas, garis hitam melambangkan sejarah pergolakan negara ini, merah, penumpahan darah, hijau, harapan masa depan sejahtera yang membuat mereka tetap berdiri. Orang-orang Afghanistan sangat menyukai minum teh, dan itulah mengapa dianggap sebagai minuman nasional tidak resmi mereka. Tahun 2020, mereka mengimpor sekitar 30 ton teh hitam, dan sekitar 15 ton teh hijau. Sungai terpanjang di Afghanistan adalah Sungai Amu Darya. Sungai ini memiliki panjang sekitar 2.400 km dan mengalir melalui beberapa negara, termasuk Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan sebelum akhirnya mengalir ke Laut Aral. Kabuli pulau adalah hidangan khas Afghanistan. Hidangan ini terdiri dari nasi yang umumnya dicampur dengan berbagai macam sayuran, kacang-kacangan, dan daging. Aushak adalah menu yang sedikit pedas yang biasa disantap pada hari raya seperti Lebaran dan Ramadan. Hidangan ini adalah pangsit isi daun bawang, disajikan dengan saus tomat berdaging. Ekspresi penting lainnya dari budaya Afghanistan adalah dastarhan. Di meja inilah biasanya orang-orang Kazakh berkumpul dan menyambut tamu mereka, dengan menghidangkan berbagai jenis makanan dan minuman. Selama pemerintahan Hafizullah Amin yang pro-Soviet, kemajuan besar dicapai di Afghanistan, pembangunan ribuan sekolah dan pusat kesehatan, literasi penduduk, pengumuman reformasi agraria yang komprehensif, persamaan hak untuk pria dan wanita, pelarangan budidaya opium, dan perkawinan anak di bawah umur. Kandahar adalah kota terbesar kedua di negara ini, berpenduduk lebih dari 600.000 jiwa. Kota ini penuh dengan masjid, kuil, dan makam kuno. Selain itu, kota ini memiliki harta paling berharga, yaitu Masjid Kirka Sarif. Hash adalah nama masakan Afghanistan yang paling digemari, bahan utamanya adalah perut sapi yang direbus selama berjam-jam, sehingga menghasilkan salah satu kaldu dengan bau terburuk yang pernah dibuat, tetapi orang Afghanistan sangat menyukainya. Pada tahun 1960, Jalan Raya Ring Road dibangun dengan bantuan berbagai negara dan organisasi internasional. Jalan raya ini memiliki panjang sekitar 2.200 km, yang menghubungkan kota-kota besar seperti Kabul, Kandahar, Herat, Mazar-i Sharif, dan Jalalabad. Terowongan Salang merupakan sebuah terowongan yang terletak di Afghanistan, terletak di pegunungan Hindukush di antara ibu kota Kabul dan kota Mazar-i Sharif. Terowongan ini merupakan satu-satunya jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan selama musim dingin, ketika jalur luar ruangan melalui pegunungan terlalu sulit atau bahkan tidak mungkin dilalui. Kota Kunduz yang indah adalah rute yang akan diambil oleh mereka yang ingin melintasi perbatasan 3 negara bagian di utara. Keramahan orang Afghanistan juga ditentukan oleh teh. Setelah makan, teh disajikan bersama dengan hidangan penutup seperti baklava atau kue kuping gajah. Lukisan cat minyak pertama di dunia digambar di Gua-Gua Bamia, dan berasal dari antara abad ke-5 dan ke-9 Masehi. Di antara orang Afghanistan, nama-nama seperti Muhammad, Abdul dan Ahmad biasa ditemukan, sedangkan wanita Afghanistan biasanya dipanggil Bibi, Fatima atau Zara. Nama keluarga yang paling umum adalah Habibullah, Said dan Mullah. Jika Anda cukup beruntung untuk bertemu dengan seorang pria atau wanita Afghanistan, Anda dapat mengejutkannya dengan sapaan lisan yang paling umum, yaitu Assalamualaikum, yang artinya damai bersamamu, sambil meletakkan tangan kanan di atas jantung sebagai tanda hormat. Keluarga adalah aspek penting dari budaya Afghanistan. Laki-laki adalah pencari nafkah dan perempuan melayani keluarga, meskipun itu sedikit berubah dalam beberapa tahun terakhir.
Agama resmi Afghanistan adalah Islam, dan meskipun ada juga minoritas yang menganut Kristen, Buddha, dan Zoroastrianisme. Ada dua aliran Islam di Afghanistan, yaitu Sunni dan Syiah. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, Afghanistan bertanggung jawab atas 80% produksi opium dunia. Kehidupan di Afghanistan tidak selalu sulit, anak-anak suka menerbangkan layang-layang, dan terkadang mereka mengadakan kompetisi. Afghanistan memiliki tempat tertinggi ke-7 di dunia, dan salah satu dari 44 negara yang terkurung daratan. Produk pertanian mendominasi ekonomi Afghanistan, dan meskipun mereka tidak memiliki akses ke laut, mereka juga berhasil mengembangkan budidaya ikan, berkat waduk dan sungai mereka. Negara ini menghasilkan sekitar 1.500 ton buah per tahun, seperti melon, blackberry, aprikot, apel, persik, ceri, stroberi, dan anggur. Negara ini memiliki jalur kereta api sepanjang 75 km, yang menghubungkan Mazar-i Sharif ke perbatasan dengan Uzbekistan, dan jalur sepanjang 10 km, dari Toragundi ke perbatasan dengan Turkmenistan. Selain itu, sejauh ini ada 2 proyek kereta api untuk menghubungkan kota Herat dengan Iran, dan satu lagi untuk menghubungkan dengan Pakistan. Warga Afghanistan yang harus melakukan perjalanan jauh, melakukannya dengan bus, dan perjalanan ini tetap berbahaya karena aktivitas militan. Transportasi udara disediakan oleh maskapai penerbangan nasional Ariana Afghan Airlines, dan perusahaan swasta Kam Air, Pamir Airways dan Safi Airways. Memiliki 4 bandara internasional, yaitu Bandara Internasional Hamid Karzai atau Bandara Internasional Kabul, dan Bandara Internasional Kandahar, Herat dan Mazar-e Sharif. Olahraga tradisional adalah buzkashi, dan telah dimainkan selama berabad-abad. Afghanistan adalah sebuah republik Islam, dengan kepala negara sebagai presiden, dan kepala pemerintahan sebagai perdana menteri. Afghani adalah mata uang Afghanistan, yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Da Afghanistan Bank. 1 Afghani sama dengan Rp171,76. Pada tanggal 21 Maret, warga Afghanistan merayakan Nauruz atau Tahun Baru. Persiapan dimulai beberapa hari sebelumnya dengan berbagai perayaan tradisional, seperti festival bunga merah, upacara keagamaan, permainan, dan makanan tradisional. Rumah tangga Afghanistan seringkali besar dan terdiri dari banyak generasi. Dalam kebanyakan kasus keluarga tinggal bersama di rumah yang sama, dan sudah menjadi kebiasaan bagi perempuan untuk tinggal bersama keluarga suaminya pada saat menikah, pada dasarnya karena keadaan ekonomi di negara ini. Menurut pandangan konservatif dan religius, perempuan hanya boleh keluar rumah jika ada pendamping laki-laki. Selain itu, harus benar-benar dilindungi dari pandangan publik dengan burqa. Namun, beberapa keluarga atau suku progresif melihat wanita sama-sama layak mendapat kesempatan. Biaya yang dibutuhkan untuk tinggal di kota Kabul kurang lebih 7 juta rupiah per bulan, belum termasuk biaya sewa apartemen 1 kamar tidur yang bisa sekitar 3 juta rupiah. Menurut perkiraan Divisi Kependudukan PBB, ada sekitar 5,9 juta orang Afghanistan tinggal di luar negeri. Tujuan yang dipilih adalah Iran dan Pakistan, diikuti oleh Arab Saudi, Jerman, dan Amerika Serikat. Upah minimum di Afghanistan adalah salah satu upah terendah di beberapa negara seperti India, dan Selandia Baru. Upah per jam untuk pekerja adalah sekitar Rp6.500. Makanan Afghanistan lainnya yang sangat populer adalah bolani, dikenal juga sebagai perakai atau poraki. Hidangan ini adalah roti yang dipanggang atau digoreng, dengan isian sayuran yang terbuat dari kentang, labu, bawang merah, lentil dan daun bawang. Makanan penutup yang meriah untuk Ramadan adalah syair horma. Puding yang kaya rasa ini disiapkan dengan merebus mie, susu murni, kurma, kenari, dan sedikit kunyit untuk memberikan rasa yang unik. Tinggi rata-rata pria Afghanistan adalah 1,68 meter, dan wanita Afghanistan adalah 1,55 meter. Akibat penutupan perbatasan dan penghentian impor, biaya produk tertentu seperti tepung, minyak, kacang-kacangan dan gas, telah meningkat sekitar 63%, sementara harga gandum, beras dan gula naik 50%.
Teh dengan susu adalah teh Afghanistan yang dibumbui dengan kapulaga, dan ditambahkan susu yang memberikan warna tersebut. Salah satu hotel terbaik di negeri ini adalah Kabul Serena. Hotel ini terletak di jantung ibu kota dan menghadap ke Taman Zarnegar yang indah. Dekorasinya memadukan gaya Islam klasik dengan kenyamanan modern. Menginap satu malam di salah satu kamarnya berharga sekitar 3 juta rupiah. Jika Anda ingin melihat masa lalu pra-Muslim Afghanistan secara mendalam, Anda harus mengunjungi kota Samangan, yang selain merupakan bekas perhentian karavan di Jalan Sutra yang terkenal, juga merupakan rumah bagi kompleks gua misterius Tahte Rostam, yang berasal dari abad ke-4 Masehi. Dan jika Anda ingin mengetahui negara Islam lain yang sangat menarik, kunjungi video tentang Bosnia ini. Apakah Anda pernah mengunjungi tempat ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Afghanistan. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.